Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada dua orang yang saling menghina, saling caci maki satu sama lainnya, maka yang menanggung dosanya adalah yang pertama kali memulainya. Selama orang yang pertama kali dicaci maki itu tidak melampaui batas dalam membalas cacian tersebut. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun kisah-kisah Anda di kolom komen. Barangkali nanti Ustadz bisa menjawab. Oke, yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, waduh, itu caci maki kan udah jadi berita sehari-hari di kota-kota di Indonesia, Ustadz. Kolom komen kemarin ada keluhan dari sahabat kita yang tetangganya suka menghina dan mencaci sahabat kita ini. Apakah harus dibalas, Ustadz? Janganlah. Kita mulai aja pakai kisah ya. Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas, beliau ini dicaci maki, dihina sedemikian rupa oleh seseorang yang memang sangat sebetulnya iri kepada Abu Nawas, sehingga suatu saat di dalam keramaian, emang sebelumnya udah nyanyi maki, tapi dalam satu keramaian waktu di hadapan orang-orang ramai, orang tersebut secara eksplisit, secara terus-menerus di depan Abu Nawas itu sendiri mencaci maki, menghina Abu Nawas sedemikian rupa. Abu Nawas tersenyum mendengarnya. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada orang yang menghina dan mencaci makinya, apakah dengan caci makimu itu aku akan mendapatkan kerugian darinya? Apakah karena caci makimu itu kemudian namaku, diriku, jiwaku akan meredup? Apa dengan caci makimu itu anakku akan meninggal dunia? Apa dengan caci makimu itu rumahku akan hancur? Kata Abu Nawas. Kemudian orang yang mencaci maki itu mengatakan, tidak. Kalau begitu, maka apapun caci maki yang kau sampaikan pada diriku tidak akan mempengaruhi diriku apapun sampai kapanpun. Udah, men. Lah, cuma caci maki doang. Ngapain kita balas? Kalau kita balas, kita akan terdorong. Yang roh kita itu akan mundur ke belakang, mengecil roh kita itu. Muncullah nyawa kita itu, nafsu kita itu, benar gak? Sehingga kita akan terdorong untuk membalas caci-caciannya. Bahkan kadang-kadang kita akan terdorong membalas dengan sesuatu yang melebihi daripada apa yang dihinakan kepada kita. Nah, ini ada sebuah hadis. Ini hadisnya terkenal sekali, menjadi dalil bagi di Indonesia ini, sering banget dipakai. Waktu itu tuh Rasulullah SAW lagi jalan bersama Aisyah. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi itu menghina Rasulullah SAW, mencaci maki Rasulullah SAW di hadapan Aisyah. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan Assalamualaikum. Nah, kalau kita kan orang Islam dianjurkan untuk mengatakan Assalamualaikum, salam bagimu, kesejahteraan bagimu. Tapi orang Yahudi ini mengatakan Assalamualaikum, kematian padamu, benar gak? Kehancuran bagimu Muhammad, kata orangnya. Assalamualaikum. Sehingga Aisyah waktu mendengar cacian seperti itu udah nggak tahan, dari tadi udah nggak tahan sebetulnya. Tapi begitu mendengar kata-kata Assalamualaikum, Aisyah nggak tahan dengarnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membalas cacian tersebut. Rasulullah SAW yang berada di sebelah Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, udah kalem aja, tenang, santai. Sungguh Allah menyukai kasih sayang dalam segala hal. Aisyah ditenangin gitu mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar orang itu telah memberikan hinaan dan cacian padamu? Assalamualaikum. Rasulullah SAW tersenyum mendengar perkataan Aisyah dan beliau mengatakan, iya, aku pun mendengarnya dan aku telah membalasnya. Karena waktu disebut Assalamualaikum, Rasulullah SAW mengatakan, waalaikum. Dan begitu pun bagi kalian. Udah cukup. Nggak usah. Ya, jadi sepadan, udah dia ngomong Assalamualaikum, kita balasnya Waalaikum, dan begitu juga bagi kalian. Nah, inilah sebetulnya yang di Indonesia atau di banyak kitab-kitab fikih menjadi dalil bagi kita orang Islam
untuk kalau ada orang memberikan salam kepada kita, maka kita ucapkan salam paling tidak sama dengan nya. Benar nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau boleh malah lebih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang punya niat, orang non-muslim tapi punya niat jelek, sehingga dia perintir dari Assalamualaikum menjadi Assalamualaikum. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita menjawabnya Waalaikum. Begitupun dengan kalian. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya, ini Tafsir Al-Munir, ini juga banyak di Indonesia beredar lah, Tafsir Al-Munir. Itu menceritakan lebih dalam lagi. Di mana di situ dikutip pendapatnya Imam Al-Hasan. Ini cucunya Rasulullah SAW, benar gak? Imam Al-Hasan mengatakan, kalau orang tersebut, orang non-muslim tersebut, mengatakan kepada kita, Assalamualaikum, dan kita tahu persis, dia itu memang tulus, bukan mau menghina, bukan mau mengejek dan sebagainya, atau mendoakan yang jelek untuk kita. Kalau disebutkan Assalamualaikum, maka sebelumnya sebelum mengutip pendapat Imam Al-Hasan, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan Waalaikum. Udah, sama merujuk pada hadis yang tadi, ceritanya Rasulullah SAW dengan Aisyah, benar gak? Karena itu Assalamualaikum, balasnya Waalaikum aja. Tapi Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu ini mengatakan, kalau kita tahu persis yang menyampaikannya itu Assalamualaikum, dia tulus, emang beneran baik, maka kita dibolehkan untuk menjawab Waalaikumsalam. Tanpa diikuti dengan warahmatullahi, apalagi wabarakatuh. Mengapa demikian? Karena warahmatullahi itu di dalamnya terkandung unsur doa untuk keampunan orang tersebut. Padahal kita orang Islam tidak boleh mendoakan keampunan kepada orang yang menafikan kalimat la ilaha illallah. Jadi inilah apa-apa yang bisa kita sampaikan, sehingga tadi kita udah ingat kalau kita dicaci maki, udah ada, tenang aja men, kita nggak rugi sedikit pun. Dicaci maki apa juga, mata kita nggak copot satu. tenang aja kita jawab aja waalaikum, sama aja lah udah. Karena kalau kita tergoda untuk membalas dengan cacian-cacian lagi, kita akan terdorong untuk membalas dengan perkataan yang lebih menyakitkan lagi. Ini apalagi kalau kita dengan sesama tetangga yang kita tahu kelakuan kita masing-masing selama hidup bertetangga bertahun-tahun. Apalagi kalau sesama suami istri. Bahaya bos. Makin kita disakitin, makin kita mau balas dengan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Buat apa? Benar gak? Ya, udah insya Allah kita nggak perlu hiraukan cacian makian tersebut, karena tidak akan berdampak apapun pada diri kita. Yang berdampak pada diri kita adalah apabila kita mendapat pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Apabila kita dihinakan oleh Allah, bukan dihinakan oleh manusia. Baik to you, Fit. Masya Allah, mantap Ustadz. Nah, bicara tentang tetangga nih, Ustadz kan ketua RW. Ketua RW. Nah, apa sih rukun bertetangga itu Ustadz? Kan dikhawatirkan saling tetangga itu ya kadang-kadang iri hati dengki, ataupun nggak tahu lah. Kadang-kadang kalau ibu-ibu berkumpul, nggak usah ibu-ibu, bapak-bapak juga berkumpul, juga sering ngobrolin ibu-ibu. Iya, gini, iya betul. Saya ketua RW, ada 11 RT di situ, cukup luas wilayahnya dan sebagainya lah. Orangnya itu jarang bergaul, gitu loh. Jadi sesama tetangga itu nggak saling akrab, kenal mengenal. Karena pagi pulang sore apa segala macam gitu kan. Begitu juga anak-anaknya nggak seperti zaman saya dulu waktu kecil. Kalau zaman dulu kecil itu sesama anak-anak kita sering main bola barengan, main tak umpet, main takadal apa segala macam yang dulu. Sekarang enggak, sekarang udah beda. Masing-masing punya tempat olahraga sendiri dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut kami di dalam suatu RW, satu RT, atau kita sesama tetangga, ini sebagai ketua RT atau RW harus membuat inisiatif, ngumpul-ngumpul lah, sebulan sekali kita ngumpul-ngumpul di silaturahim, karena kuncinya di silaturahim ini, benar gak? Kita kumpul-kumpul, kita buat makan-makan, segala macam, sehingga
paling nggak sebulan sekali datang. Kalaupun nggak datang nggak apa-apa. Kalau bulan ini nggak datang, bulan depan datang dan seterusnya. Tapi intinya adalah kita mesti jalin silaturahim, bukan sekedar bayar iuran RT atau iuran RW-nya. Kebersamaan itulah yang kita berusaha ciptakan. Nah, dengan kita silaturahim satu sama lain itu, kita akan mengenal manusia lain bukan sekedar dari tampilan jauhnya, tapi kita akan mengenal orang itu lebih dalam daripada sekedar dia lewat pakai mobil di depan rumah kita, atau kita dengar dia pasang lagu di rumah dia kencang-kencang, bener gak? Di dalam diri setiap manusia, ini ajaran tasawuf, di dalam diri setiap manusia selalu ada kebaikan. Sehingga dengan silaturahim ini, selain kita melihat keburukan-keburukan di dalam diri orang lain, yang juga ada di dalam diri kita keburukan tersebut, kita juga bisa melihat kebaikan-kebaikan di dalam diri orang lain. Allah Maha Adil. Kita lihat orang kadang-kadang ngiri, kok bisa orang itu hidupnya bahagia banget, sukses banget, segala macam. Tapi ketika kita berteman dekat dengan dia, kita tahu kayak apa cobaan yang diberikan Allah padanya, kita baru akan terhenyak dan menyadari bahwa orang yang kita lihat dari luar sebagai orang yang sukses, bahagia, dan hebat itu, ternyata Allah juga pada saat yang sama memberikan cobaan-cobaan yang berat, yang kalau kita ditimpa cobaan itu, kita nggak akan sanggup untuk memikulnya. Allah Maha Adil, Allah segala diatur oleh Allah sedemikian rupa. Jangan anggap bahwa orang yang kita lihat dari luar misalnya sebagai seorang yang sombong, seorang yang sukses tapi sombong, pelit, segala macam. Mungkin kita melihatnya karena kita belum mengenal dengan dekat dia. Ketika kita telah kenal dekat dengan dia, kita tahu ternyata dia nggak pelit. Ternyata dia banyak bantu orang, tapi bukan di wilayah RW-nya. Ternyata dia bukan orang yang sombong, tapi dia orang yang tidak mau ikut-ikutan untuk ngumpul membicarakan ghibah di antara tetangga dan sebagainya. Bahkan kami punya banyak sekali teman yang mempunyai profesi yang karena tuntutan profesinya dia harus berpakaian yang sebetulnya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pakaian kesehariannya pakai pakaian yang sopan, yang rapi, bahkan pakai jilbab. Tapi karena tuntutan pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk berpakaian sedemikian rupa, melepas jilbabnya, dia harus lakukan itu. Karena disitulah cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Kita bentar lagi Desember nih, 25 Desember. Itu nanti kita ketemu di musola ada orang pakaian sinterklas, ikutan sholat zuhur, ikutan sholat maghrib, saudara kita, benar gak? Tuntutan pekerjaan mengharuskan dia mengambil peran itu karena dia butuh uang untuk menghidupi keluarganya. Tapi pakaian sinterklas yang dia gunakan itu sama sekali tidak menggoyahkan imannya, sama sekali tidak merubah keyakinannya tentang la ilaha illallah. Begitu juga petugas-petugas sales di mall-mall yang pakai topi merah putih kayak orang Natalan itu, imannya tidak tergoyahkan. Nggak bisa dia diganggu dengan sekedar atribut yang cuma dipakai 2 minggu. Itu benar gak? Dia tetap sholat ke musola, ketemu segala macam. Waktu kita ajak ngomong ya, bagaimana ya Pak kalau jadi kita lagi-lagi di episode yang lalu kita pernah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum Allah menghisab kita. Tapi kita tidak punya hak untuk menghisab, menilai perbuatan orang lain. Gitu, Wid. Baik sekali Ustadz. Kita akhiri dulu di sini ya Ustadz. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.